Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Selamat menikmati hari yang baru dalam anugerah berkat Tuhan bagi kita semua di hari Sabtu tanggal 24 Mei tahun 2025. Setiap orang yang telah menikmati berkat Tuhan di hari ini pasti sangat bersyukur, dan ungkapan syukur itu lahir akan pengakuan Dia Allah yang adalah Tuhan sumber kekuatan, sumber keselamatan bagi kita sebagai orang percaya, diresponi dalam kesetiaan dan ketaatan kita untuk selalu mencari Dia, beribadah, meneguhkan iman kita di dalam kebenaran firman. Dan oleh karena itu, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Alkitab, kita memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur, hormat dan sembah hanya kepadamu ya Bapa Sorgawi. Engkau pemilik kehidupan kami, yang menganugerahkan kami berkat kehidupan di hari ini. Di tengah-tengah segenap pengharapan hidup orang percaya, bahwa Engkau selalu hadir memelihara dan turut bekerja dalam segala hal untuk memberkati kehidupan kami, bukan hanya ketika kami ada di dunia, tetapi janji firman-Mu ketika Engkau datang yang kedua kalinya, Engkau menyediakan tempat kekal bagi setiap orang yang hidup di dalam Engkau. Oleh karena itu, di saat ini kami merindukan firman Tuhan, kebenaran disampaikan atas kami, supaya di dalamnya hidup kami semakin diubahkan ke arah Kristus yang adalah sumber kebenaran itu sendiri. Sambil kami bermohon Bapa, kalaupun dalam kehidupan kami ada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu yang kami lakukan, kami bermohon Bapa, kasihani kami, ampunkanlah kami, layakkan kami untuk datang dalam kekudusan hati, dalam tekad iman untuk bertobat, kembali ke jalan Tuhan, jalan selamat yang membawa kehidupan dan berkat. Maka ini doa kami ya Bapa, kami menyebut firman kebenaran-Mu dalam ungkapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-20 ayat 6 bagian B. Firman Tuhan berkata demikian, "Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam iman Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya." Demikianlah firman Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari bagian bacaan firman Tuhan hari ini mengangkat tema, kematian tidak lagi berkuasa atas mereka. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kemarin telah menyatakan bahwa orang-orang yang dibangkitkan dan menerima kehidupan kekal adalah mereka yang berbahagia dan mereka yang selalu hidup kudus. Nah, firman Tuhan hari ini melanjutkan dengan menjelaskan kebahagiaan lainnya yang mereka akan nikmati. Pertama, kematian yang kedua tidak akan berkuasa lagi atas mereka. Artinya mereka tidak akan dihukum dan tidak akan dibuang ke dalam api neraka. Dan oleh karena itu ini dapat lebih dipahami jika kita membaca Wahyu pasalnya yang ke-20 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Kematian kedua yang dimaksud adalah kematian kekal yang diberikan kepada orang-orang yang tidak taat dan tidak setia pada waktu penghakiman akan terjadi. Nah, kedua, mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Nah, kata imam dalam bahasa Yunani hieris di sini merujuk pada orang-orang percaya yang beribadah dan juga melayani Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Mereka tidak akan beribadah dan melayani ilah-ilah yang lain. Nah, hal yang ketiga, mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia. Nah, artinya mereka akan diberi kuasa seperti yang dijelaskan dalam ayat 4a. Mereka bukan lagi orang-orang yang ditindas, tetapi orang-orang yang diberi kuasa untuk memerintah, menghakimi, menurut kehendak Tuhan Allah sendiri. Nah, semua ini akan terjadi selama 1000 tahun, sebagaimana yang disaksikan dalam Alkitab. Semua hal itu akan terjadi pada waktu yang disediakan Tuhan Allah. Nah, jemaat Tuhan yang diberkati, kita percaya firman Tuhan hari ini
mengajarkan beberapa hal. Pertama, sungguh berbahagia dan kudus orang yang percaya, yang tetap taat dan setia kepada Tuhan Allah karena mereka akan dibangkitkan kembali. Dan hal ini bukanlah dongeng semata, tetapi ini penghiburan, tapi juga pengharapan yang pasti karena janji Tuhan Allah tidak pernah Ia ingkari. Dan kedua, ada penghukuman bagi yang tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Nah, ini pasti menjadi tanda awas dan perhatian bagi kita sebagai orang percaya supaya tidak terbuai oleh tipu daya iblis. Nah, hal yang ketiga, kita diajak untuk memperhatikan pengajaran dalam bacaan ini. Oleh karenanya, peliharalah kehidupan beriman antara lain dengan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, beribadah dan melayani Tuhan Allah saja. Nah, demikian pula gunakanlah kuasa atau juga karunia yang Tuhan Allah berikan bagi kita untuk melayani Dia dan menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada bagi orang banyak. Nah, hendaklah keluarga Kristen yaitu suami istri, anak-anak tetap taat dan tekun berdoa, membaca firman Tuhan serta memelihara persekutuan dengan Tuhan Allah agar supaya ketika Yesus Kristus datang kembali, kematian yang kedua tidak akan berkuasa atas hidup kita, melainkan kita akan memperoleh kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia, karena kita percaya orang yang hidup di dalam kebenaran akan hidup oleh kebenaran itu sendiri. Tuhan dimuliakan dan firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di segenap kehidupan ini, kami terus meletakkan ungkapan syukur kami bahwa Engkau yang telah memberi kami berkat kehidupan. Dan kami menyadari bahwa kehidupan yang kami nikmati di dunia ini adalah sementara adanya. Sehingga kami terus berjuang, sehingga sampai di titik terakhir kehidupan kami melandasi perjalanan iman kami dengan hidup di dalam takut akan Engkau. Sehingga apapun tantangan, godaan, nikmat dunia yang seringkali menggoda kehidupan kami akan tetap konsisten, memiliki integritas diri sebagai murid-murid Kristus yang akan selalu memusatkan perhatian pada kebenaran hidup yang sesungguhnya yang harus kami perjuangkan selama Engkau memberikan kami nafas kehidupan untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Kami bermohon Bapa, Engkau mengasihani kami anak-anak-Mu ini. Ketika dalam kehidupan yang kami jalani ada banyak tantangan hidup, ada banyak persoalan hidup, ada banyak pergumulan yang sering kali kami lewati dan kami hadapi. Jangan biarkan iman kami kendor, jangan biarkan kami putus asa menghadapi berbagai perkara apapun dalam kehidupan ini. Tetapi menyatakan dengan iman bahwa ketika kami setia dan taat kepadamu, apapun keadaan-keadaan hidup yang harus kami hadapi dan kami lewati, memungkinkan Engkau mengasihani kami. Ada satu jalan kehidupan yang membawa keselamatan, tapi juga ada jalan kehidupan yang menganugerahkan kami kehidupan yang kekal yang dijanjikan oleh Engkau bagi setiap orang yang percaya kepadamu, yang tetap mau hidup kudus di hadapan Engkau. Kami bermohon Bapa, biarlah dalam persekutuan keluarga di mana kami tinggal dan berada ada suami istri yang mengasihi Engkau, ada anak-anak yang juga menghormati setiap nasihat dan pengajaran dari orang tua, yang juga mengindahkan setiap pengajaran firman Tuhan, mendapatkan sebuah keluarga yang hidup dalam damai sejahtera Kristus, yang tentu di dalamnya kematian tidak akan menguasai kami, tapi hidup yang kekal akan dijanjikan oleh Tuhan terus teralami dalam persekutuan sebagai keluarga Kristen yang mengupayakan semua hal yang terbaik yang Tuhan rindu kehendaki untuk teralami dalam kehidupan keluarga kami. Buah-buah kesetiaan kami, buah-buah ketaatan kami yang tentu akan terus diupayakan dalam kehidupan keluarga yang takut akan Tuhan, memungkinkan terpeliharalah kasih Allah sepanjang masa bagi kami dan bagi seisi keluarga kami. Oleh karena itu Bapa, kami percaya setiap pemberitaan-pemberitaan firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami. Karena kami percaya itu adalah makanan rohani yang memberikan kesejukan hati, yang memberikan kekuatan iman manakala terkadang kami menghadapi berbagai kegagalan dalam kehidupan
kehidupan ini. Manakala kami menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini, kami percaya firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak akan pernah berhenti menjadi orang benar. Kami akan terus berjuang menjadi orang-orang yang percaya, yang terus hidup kudus dan hidup di dalam takut akan Engkau. Pengenalan akan Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup, memungkinkan setiap kami akan hidup di dalam kebenaran Kristus. Terima kasih Bapa, setiap pemberita-pemberita firman diberkati, baik sebagai diaken, sebagai penatua, guru agama, maupun juga sebagai pendeta. Semua perangkat pelayanan yang memberi diri dalam kerja pelayanan untuk-Mu ya Bapa, diberkatilah kiranya. Kami sadar kami hanya alat-Mu untuk Engkau pakai memberitakan kebenaran, memberitakan Injil, teguhkan dan kuatkan iman kami, agar sesungguhnya kami bukan hanya sekedar melayani, tapi menjadi hamba Kristus yang menunaikan tugas panggilan pelayanan dengan kerendahan hati. Kami terus menggumuli setiap pelayanan yang ada di aras sinode, aras wilayah, aras jemaat. Kami percaya terhimpun bersama persekutuan orang-orang kudus yang mencerminkan kekudusan hati, kekudusan jiwa dalam keikhlasan untuk melayani Engkau. Kami bermohon semua jemaat diberkati, dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bapak, ibu, bahkan juga oma dan opa kami. Kami percaya kesaksian firman Tuhan akan meneguhkan kami untuk memberitakan Injil Kristus, kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami doakan bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini kami terus menaruh pengharapan, biarlah hari ini, hari-hari akan kami jalani boleh membawa berkat bagi kami semua. Kesehatan, kekuatan, keberhasilan dalam tugas pekerjaan, tapi juga kekuatan iman manakala kami menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini. Mampukanlah kami Bapa, sehingga tentu kami tidak akan melihat pada diri kami yang terbatas ini, tapi kami melihat Allah kami, Allah yang ajaib, yang terus memperlengkapi kami, yang terus menasehati kami, mengajarkan kami untuk tetap hidup di dalam Engkau. Kami doakan bagi saudara-saudara kami yang sementara bergumul dalam keadaan sakit, kiranya ada kesembuhan dan pemulihan di dalam Engkau yang boleh teralami dalam kehidupan mereka. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Jangan biarkan sakit penyakit apapun merampas sukacita mereka untuk terus menjalani kehidupan dan berpengharapan bahwa Tuhan itu baik, selalu baik, tidak akan meninggalkan orang-orang benar yang berseru-seru meminta pertolongan di dalam Engkau. Bagi juga jemaat-Mu yang hari ini bersyukur karena merayakan hari ulang tahun kelahiran maupun hari ulang tahun pernikahan, Bapa Engkau berkati ungkapan syukur mereka. Mereka sangat berbahagia di hari ini. Biar ungkapan syukur mereka lahir dari pengakuan bahwa umur panjang adalah bagian dari anugerah-Mu. Untuk kiranya mereka refleksikan itu dalam perjalanan hidup sebagai umat yang setia. Mau datang bersyukur, berterima kasih di dalam ungkapan hati, tapi tindakan hidup yang mencerminkan orang-orang yang telah menerima kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah diberkati dalam Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin yang mengayomi, pemimpin-pemimpin yang mensejahterakan, ada kerukunan dan kebersamaan yang akan tercipta dalam persekutuan hidup bermasyarakat, sehingga di dalamnya keutuhan hidup sebagai ciptaan Tuhan untuk saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain akan dapat kami wujudkan dalam kehidupan ini. Sambil kami doakan akan pelayan khusus dan jemaat yang ada di Gemi Marata Pastaten, diberkatilah kiranya di dalam Tuhan. Tim Multimedia diberkati di dalam Tuhan untuk mereka menjalankan tugas pelayanan, semua demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa Sorgawi. Maka ini doa kami, ini ungkapan syukur kami di hari ini, yang kami mohonkan semuanya dalam iman dan pengharapan hanya kepada Engkau Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, demikianlah kita semua telah diperlengkapi kembali dengan firman Tuhan di hari ini. Ada doa yang menguatkan kita. Kita percaya hari ini kita sungguh sangat berbahagia bahwa Tuhan baik, selalu baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Biarlah hari ini adalah ungkapan syukur untuk kiranya kita melanjutkan kehidupan kita dipakai Tuhan untuk jadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan dimuliakan dan firman ini menjadi berkat untuk kita semua. Amin.